Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C11. Di sini kami akan membahas mengenai chapter 10 yang berjudul Modeling and Simulation for Project Management. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Kaisar Agung, Mardiani, Muhammad Gusti Dimas, Seprianto, Muhammad Zulfikar Aris, dan Andi Muhammad Rayhan Eka Putra. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai Introducing Project Management. Yang subbab yang pertama yaitu Understanding What If Analysis. Jadi analisis what if adalah jenis analis yang dapat berkontribusi secara signifikan untuk membuat keputusan manajerial itu lebih efektif, aman, dan terinformasi. Analisis what if adalah alat yang mampu untuk mengelaborasi skenario yang berbeda untuk menawarkan kemungkinan hasil yang berbeda pula. Jadi hal ini merupakan kategori analitik prediktif, yaitu aktivitas yang menghasilkan perakiraan untuk masa yang akan datang. Mulai dari basis historis suatu tren, dengan memvariasikan beberapa parameter dimungkinkan untuk mensimulasikan skenario yang berbeda. Dan oleh karena itu, memahami apa dampak pilihan yang diberikan terhadap biaya, pendapatan, keuntungan, dan sebagainya. Dalam menganalisis skenario yang ada, memungkinkan kita untuk menentukan nilai yang diterapkan terkait dengan project management. Jadi skenario analisis ini dapat diterapkan dengan cara yang berbeda. Yang paling umum yang dilakukan adalah melakukan analisis multifaktor, yaitu dengan menganalisis model yang berisi banyak variabel. Seperti realisasi sejumlah skenario tetap dengan menentukan selisih maksimum dan minimum dan membuat skenario perantara melalui analisis resiko. Jadi analisis resiko ini bertujuan untuk menentukan probabilitas atau kemungkinan bahwa hasil yang akan kita dapatkan di masa depan akan berbeda dengan rata-rata hasil yang kita harapkan. Jadi untuk menunjukkan kemungkinan dari variasi ini, perkiraan hasil positif dan negatif yang lebih kecil kemungkinannya bisa dilakukan. Analisis faktorial acak melalui penggunaan metode Monte Carlo sehingga kita dapat memecahkan masalah dengan menghasilkan bilangan acak yang sesuai dan kita dapat mengamati pecahan dari bilangan yang mematuhi satu atau beberapa sifat. Baik, selanjutnya yaitu summarizing the Markov decision process. Elemen penting dari proses Markovian adalah keadaan di mana sistem menemukan dirinya sendiri dan tindakan yang tersedia yang dapat dilakukan oleh pembuat keputusan pada keadaan tersebut. Elemen-elemen ini mengidentifikasi dua set. Yang pertama yaitu set status di mana sistem dapat dikembalikan, dan yang kedua yaitu set tindakan yang tersedia untuk setiap status tertentu. Tindakan yang diperoleh oleh pengambil keputusan menentukan respon acak dari sistem yang pada akhirnya membawanya ke keadaan baru. Sebuah proses Markov didefinisikan oleh 4 elemen, yaitu yang pertama S atau system state, A yaitu action available for each state, P yaitu transition matrix, ini berisi probabilitas bahwa tindakan A mengambil sistem dari keadaan S ke keadaan S action, dan R yaitu reward yang diperoleh dalam transisi dari keadaan S ke keadaan S action dengan action atau tindakan A. Baik, kemudian exploring the optimization process dan introducing MDP toolbox. Masalah MDP dapat diatasi dengan menggunakan pemrograman dinamis atau DP. DP adalah teknik pemrograman yang bertujuan untuk menghitung kebijakan optimal berdasarkan model yang diketahui dari lingkungan. Inti dari DP adalah memanfaatkan state value dan action value untuk mengidentifikasi kebijakan yang baik. Ada dua proses yang disebut evaluasi kebijakan dan perbaikan kebijakan digunakan. Proses-proses tersebut saling berinteraksi sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kebijakan dilakukan melalui proses iteratif yang berusaha memecahkan persamaan Bellman.
Konvergensi proses untuk K ke infinite memberlakukan aturan aproksimasi sehingga memperkenalkan kondisi berhenti. Kemudian yang kedua, perbaikan kebijakan meningkatkan kebijakan saat ini berdasarkan nilai-nilai saat ini. Kemudian algoritma melalui prosedur rekursif memperbarui kedua vektor ini. Dalam evaluasi kebijakan, fungsi nilai diperbarui sebagai persamaan berikut. Bisa dilihat pada layar persamaan dari fungsi nilai yang diperbarui. Kemudian dalam proses perbaikan kebijakan, kebijakan diperbarui sebagai berikut. VS. Kemudian introducing MDP toolbox. NS kotak alat MDP paket berisi berbagai fungsi yang terhubung dengan resolusi proses keputusan Markov waktu diskrit, yaitu iterasi nilai, cakrawala terbatas, iterasi kebijakan, algoritma pemrograman linear dengan beberapa varian, dan beberapa fungsi yang dapat kita gunakan untuk melakukan analisis pembelajaran penguatan. Untuk menginstal kotak alat MDP, paket menggunakan pip. Cukup tulis perintah seperti pada layar, yaitu pip install py-mdp toolbox. Baik, selanjutnya yaitu defining the tiny forest management example. Case-nya yaitu pengelolaan hutan kecil atau tiny forest di mana ada dua jenis sumber daya, fauna liar dan pohon. Pohon-pohon di hutan bisa ditebang dan kayu yang diperoleh bisa dijual. Pengambil keputusan memiliki dua tindakan yaitu menunggu dan memotong. Tindakan pertama adalah menunggu pohon tumbuh sepenuhnya sebelum memotongnya untuk mendapatkan lebih banyak kayu. Tindakan kedua yaitu melibatkan pemotongan pohon untuk mendapatkan uang sesegera mungkin. Pengambil keputusan memiliki tugas membuat keputusan mereka setiap 20 tahun. Lingkungan tiny forest dapat berada di salah satu dari tiga keadaan berikut seperti ini. Di state pertama, hutan yang berusia 0 sampai 20 tahun. Di state kedua, hutan yang berusia 20 sampai 40 tahun. Dan di state ketiga, hutan yang berusia di atas 40 tahun. Kita mungkin berpikir bahwa tindakan terbaik yaitu menunggu sampai kita memiliki jumlah kayu maksimum yang akan datang dan dengan demikian memperoleh keuntungan terbesar. Namun, menunggu dapat menyebabkan hilangnya semua kayu yang tersedia. Hal ini karena saat pohon tumbuh, ada juga bahaya kebakaran yang bisa menyebabkan kayu hilang sama sekali. Dalam hal ini, tiny forest akan dikembalikan ke keadaan awal, yaitu status state 1. Jadi kita akan kehilangan apa yang seharusnya kita peroleh. Dalam hal keadaan jika kebakaran tidak terjadi, pada akhir setiap periode T 20 tahun, jika keadaannya adalah S dan tindakan menunggu dipilih, hutan akan pindah ke keadaan berikutnya, yang akan menjadi minimum dari pasangan S tambah 1,3. Jika tidak ada kebakaran, usia hutan tidak akan pernah dianggap lebih dari state 3 karena status 3 ini, state 3 cocok dengan kelas usia tertua. Sebaliknya, jika kebakaran terjadi setelah tindakan diterapkan, hutan mengembalikan sistem ke kondisi semula. Kita telah mendefinisikan state, yaitu ada 3. Kita juga mendefinisikan tindakan, yaitu menunggu atau memotong. Kita melewati ini untuk menentukan matriks transisi P, S, X aksen A. Ini berisi peluang sistem berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Kita memiliki dua tindakan yang tersedia, tunggu dan potong. Jadi kita akan mendefinisikan dua matriks transisi. Jika kita tunjukkan dengan P probabilitas bahwa terjadi kebakaran, maka dalam kasus tindakan menunggu atau action menunggu, kita akan memiliki matriks transisi seperti ini. Setiap baris relatif terhadap suatu keadaan. Dalam arti bahwa baris satu ini mengembalikan probabilitas bahwa mulai dari keadaan 1 akan tetap berada dalam keadaan 1 atau lolos ke keadaan 2 atau 3. Sebenarnya jika kita berada dalam keadaan 1, kita akan memiliki kemungkinan P bahwa kita tetap dalam keadaan itu yang terjadi jika terjadi kebakaran. Selalu mulai dari status 1. Jika tidak ada kebakaran, kita memiliki sinyal 1 minus P
1 minus P, probabilitas pindah ke keadaan berikutnya, yaitu keadaan 2. Dari sini jelas bahwa ketika mulai dari keadaan 1, kemungkinan lolos ke keadaan ketiga sama dengan 0 atau tidak mungkin untuk melakukannya. Pada baris kedua ini, pada matriks transisi berisi peluang transisi mulai dari keadaan 2. Padahal mulai dari keadaan 2, jika terjadi kebakaran akan ada peluang yang sama P untuk masuk ke keadaan 1. Selalu mulai dari keadaan 2, jika tidak terjadi kebakaran, kita memiliki sinyal 1 minus P probabilitas pindah ke keadaan berikutnya, yaitu keadaan 3. Dalam hal ini, sekali lagi probabilitas untuk tetap berada di keadaan 2 sama dengan 0. Dan pada baris ketiga, jika terjadi kebakaran, kita akan memiliki probabilitas yang sama dengan P pergi ke state 1 dan sisanya 1 minus P probabilitas untuk tetap berada di state ketiga yang terjadi jika tidak ada kebakaran. Probabilitas pindah ke state kedua sama dengan 0. Selanjutnya, kita definisikan matriks transisi dalam hal aksi atau action memotong atau cut, maka akan menampilkan matriks seperti ini. Dalam hal ini, analisis matriks transisi sebelumnya jauh lebih cepat. Faktanya, tindakan cut atau memotong membawa status sistem menuju selalu 1, kemudian bahwa 1 menuju ke keadaan 1 dan 0 untuk semua transisi lainnya karena tidak mungkin. Selanjutnya kita definisikan vektor yang berisi reward atau hadiah, yaitu vektor R, S aksen seperti yang telah kita definisikan. Mulai dari reward yang dikembalikan oleh tindakan menunggu, maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Tindakan menunggu pertumbuhan hutan akan membawa reward 0 untuk 2 state pertama. Nilai reward di state 3 sama dengan 4, yang mewakili nilai disediakan oleh sistem secara default. Mari kita lihat bagaimana faktor reward dimodifikasi jika kita melakukan tindakan memotong. Maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Dalam hal ini, menebang di state pertama tidak memberikan imbalan apapun karena pohon belum dapat memasuk kayu. Pemotongan di state kedua membawa reward, tetapi ini lebih rendah dari reward maksimum yang kita katakan dapat diperoleh jika kita menunggu akhir dari 3 periode T sebelum memotong. Situasi serupa muncul jika kita melakukan pemotongan pada awal periode ketiga. Dalam hal ini reward-nya lebih besar dari keadaan sebelumnya, tetapi masih belum maksimal jika dibandingkan jika kita menunggu. Baik, materi selanjutnya yaitu Addressing Management Problems Using MDP Toolbox. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kebijakan yang memungkinkan kita dapat mengelola tiny forest atau hutan kecil untuk mendapatkan reward yang maksimal. Kita akan melakukan ini dengan menggunakan alat MDP package. Caranya yaitu yang pertama, mengimport library dengan cara menuliskan import mdp toolbox.example. Yang kedua, mengekstrak matriks transisi dan reward vektor dengan cara menuliskan P R sama dengan mdp toolbox.example.forest. Perintah ini untuk mengambil data yang disimpan dalam contoh. Untuk memastikan data sudah benar, cetak isi dari variabel-variabel ini, mulai dari matriks transisi dengan menuliskan perintah print P yang berisi 0, maka kode ini akan mencetak matriks seperti ini. Ini adalah matriks transisi untuk tindakan menunggu. Selanjutnya, kita cetak matriks transisi yang terkait dengan tindakan memotong dengan cara menuliskan print P yang berisi 1, maka matriks yang dicetak akan seperti ini. Matriks ini juga konsisten dengan apa yang telah kita definisikan sebelumnya. Selanjutnya, mari kita periksa reward. Mari kita periksa bentuk vektor reward atau hadiah dimulai dengan tindakan menunggu dengan cara menuliskan print R yang berisi titik 2, 0, maka output yang dihasilkan yaitu 004.
Dan jika tindakan memotong dipilih, kita akan mendapatkan reward seperti ini dengan menuliskan perintah print R.2, 1. Outputnya yaitu 0, 1, 2. Untuk memperbaiki faktor diskon, kita dapat menuliskan gamma sama dengan 0,9. Semua data masalah sekarang telah didefinisikan. Kita sekarang dapat melanjutkan dan melihat model secara lebih rinci. Tahap ketiga yaitu menerapkan algoritma iterasi kebijakan atau policy iteration algorithm pada masalah yang baru saja kita definisikan dengan cara menuliskan pol iter model sama dengan mdp toolbox.mdp policy iteration p r gamma pol iter model.run. Fungsi ini melakukan discounted mode MDP yang diselesaikan menggunakan policy iteration algorithm. Untuk memeriksa pembaruan nilai fungsi, kita dapat menuliskan print politermodel.v. Fungsi ini akan menentukan seberapa baik untuk keadaan sistem. Nilai ini akan mewakili total reward yang diharapkan untuk sistem pada status S. Fungsi nilai bergantung pada kebijakan yang dipilih agen untuk tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, kita ekstrak kebijakan dengan cara menuliskan print politermodel.policy. Maka sebuah kebijakan menyarankan perilaku sistem pada waktu tertentu. Ini memetakan keadaan lingkungan yang terdeteksi dan tindakan yang harus diambil ketika mereka berada di keadaan tersebut. Ini sesuai dengan apa yang dalam psikologi disebut seperangkat aturan atau asosiasi respons stimulus. Kebijakan adalah elemen penting dari model MDP karena mendefinisikan perilaku. Hasil yang akan dikembalikan yaitu 0, 0, 0. Di sini kebijakan optimal adalah tidak menebang hutan di ketiga state. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemungkinan terjadinya kebakaran yang menyebabkan tindakan menunggu menjadi tindakan terbaik untuk dilakukan. Dengan cara ini, hutan memiliki waktu untuk tumbuh dan kita dapat mencapai kedua tujuan, yaitu memelihara hutan tua untuk satwa liar dan mendapatkan uang dengan menjual kayu yang dipotong. Selanjutnya mari kita lihat berapa banyak iterasi yang telah dibuat dengan cara menuliskan print politermodel.iter. Maka output yang dihasilkan yaitu 2. Fungsi yang menunjukkan waktu CPU yang digunakan untuk menjalankan program dengan cara menuliskan print politermodel.time. Berdasarkan output tersebut, berdasarkan output ini, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur iterasi adalah 0,01 detik. Changing the probability of fire. Jadi secara sederhananya, changing the probability of fire ini dia itu membahas mengenai bagaimana cara kita untuk mengubah probabilitas atau kemungkinan hutan itu akan terbakar, baik itu karena ulah manusia ataupun karena alam. Jadi untuk memodifikasi karakteristik dasar dari masalah ini, kita bisa menggunakan probabilitas yaitu MDP Toolbox. Ya, jadi yang pertama itu yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengimpor modul. Jadi modul yang akan kita impor yaitu modul MDP Toolbox.example. Nah, di sini kita lihat ada 34208. Jadi 34208 ini yaitu parameter-parameter yang digunakan pada kode ini. Jadi contohnya yaitu 3 itu jumlah negara bagian yang memiliki hutan. Terus 0,8 itu contohnya kemungkinan terjadinya kebakaran. Jadi dalam hal ini kita akan mengubah kemungkinan terjadinya kebakaran sehingga kita akan meningkatkan kemungkinan ini dari 0,1 menjadi 0,8. Nah, mari kita lihat perubahan pada data awal karena kita akan mengubah matriks transisi. Contohnya yaitu kode print P0. Jadi kode tersebut dia akan mencetak matriks seperti yang terlihat di layar. Nah, setelah itu
kita akan lihat apa yang akan terjadi ketika matriks transisi itu ditautkan ke aksi pemotongan pohon. Jadi perintah yang digunakan yaitu print P1. Jadi matriks yang dicetak itu akan terlihat seperti pada layar. Nah, jadi matriks ini dia tetap tidak berubah. Ya, ini karena hasil dari aksi pemotongan pohon yang dia mengembalikan nilai sistem itu ke keadaan awalnya. Jadi begitupun dengan vektor yang dimana tidak mungkin berubah karena ada yang diberikan. Jadi hal yang diberikan itu sama dengan yang disediakan oleh problem default. Nah, mari kita lanjut. Di sini kita lihat ada perintah selanjutnya. Jadi outputnya itu akan menghasilkan matriks 004. Nah, dalam kasus pemotongan tersebut, vektornya akan disetel ulang menjadi print R1. Jadi outputnya akan berubah menjadi 0, 1, dan 2. Nah, seperti yang diharapkan, tidak ada yang berubah. Jadi akhirnya kita akan memperbaiki faktor tersebut menjadi gamma sama dengan 0,9. Nah, semua masalah pada data tersebut telah didefinisikan. Jadi sekarang kita dapat melanjutkannya dan melihat model yang lain secara lebih rinci. Yang kedua, kita akan menerapkan algoritma iterasi nilai. Jadi yang kedua kita akan menggunakan fungsi politer model mdp toolbox.mdp policy iteration PR gamma. Nah, jadi sekarang kita dapat untuk mengekstrak hasilnya. Jadi kita bisa mulai dengan fungsi yang pertama yaitu print politer model.v. Jadi output yang dihasilkan nanti yaitu seperti yang ada di layar. Nah, untuk terms yang akan kita gunakan atau kebijakan yang kita gunakan disarankan pada model simulasi kepada kita yaitu fungsi print politer model.policy. Maka dia akan menghasilkan output 010. Nah, karena kemungkinan dalam hal ini perubahan yang kita buat itu dapat dibandingkan dengan contoh default. Jadi kita disarankan untuk mengadopsi tindakan menunggu, misalnya jika kita berada di negara bagian 1 dan negara bagian 3, maka kita disarankan untuk mencoba untuk menebang hutan tersebut. Karena kemungkinan kebakarannya itu tinggi, maka lebih mudah untuk kita untuk memotong kayu yang sudah tersedia dan menjual kayu tersebut sebelum api merebak dan menghancurkan kayunya. Kemudian kita akan mencetak jumlah iterasi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi print politer model.iter. Jadi outputnya itu 1. Jadi fungsi ini yang menunjukkan waktu CPU yang digunakan untuk menjalankan program. Nah, fungsi selanjutnya yang digunakan yaitu print politer model.time. Jadi berdasarkan output tersebut, berdasarkan fungsi tersebut, maka output yang dihasilkan yaitu untuk melakukan prosedur iterasi itu adalah waktu yang dibutuhkan adalah 0,002 detik. Next, di sini kita akan membahas mengenai scheduling project time using Monte Carlo simulation. Nah, jadi dalam menjadwalkan waktu proyek, jadi setiap proyek itu dia membutuhkan waktu untuk direalisasikan. Dan awalnya aktivitas itu dapat berdiri sendiri atau bisa bergantung pada proyek atau aktivitas sebelumnya. Dalam satu proyek itu berarti kita menentukan
kapan kita bisa merealisasikan proyek itu. Jadi proyek adalah upaya yang kita lakukan untuk menciptakan sebuah produk, untuk menciptakan layanan, atau menciptakan hal-hal yang unik. Nah, syarat dari manajemen proyek ini dia mengacu pada penerapan dari pengetahuan itu sendiri. Penerapan keterampilan, penerapan alat dan teknik yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dari perencanaan. Pokok kunci dari bidang ini adalah manajer proyek yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai macam komponen dan orang-orang atau aktor yang terlibat dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan suatu proyek. Jadi kesulitan utama atau main problem dalam rangka kegiatan ini adalah untuk menciptakan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan masalah yang ada di lingkup proyek. Baik itu dia menyangkut waktu, menyangkut biaya, kualitas, dan sumber daya. Jadi fakta yang ditemukan adalah aspek yang terbatas yang terkait satu sama lain, yaitu membutuhkan sebuah pengoptimalan yang efektif. Nah, definisi dari kegiatan ini merupakan salah satu momen kunci dari tahap perencanaan. Jadi setelah kita menentukan apa tujuan proyek yang terkait dengan waktu, biaya, dan sumber daya, kita perlu untuk melanjutkan dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek itu hingga sukses. Jadi untuk proyek yang kompleks, kita perlu untuk membuat sebuah struktur yang teratur dengan menguraikan proyek-proyek tersebut menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana. Nah, untuk setiap tugas itu perlu untuk menentukan aktivitas dan waktu pelaksanaannya. Jadi hal ini dimulai dengan tujuan utama dan perlu untuk memecah proyek tersebut ke tingkat yang lebih rendah dalam menyusun sub-project yang utama. Jadi nanti ini pada gilirannya proyek-proyek tersebut akan dipecah. Ini akan berlanjut hingga kita mencapai tingkat kepuasan dari proyek itu sendiri. Nah, jika kita sudah mencapai hal tersebut, maka kita akan mendapatkan detail atau item akhir yang kita inginkan. Jadi setiap perincian itu menghasilkan pengurangan ukuran, menghasilkan kompleksitas dan biaya dari pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang defining the scheduling grid dan estimating the task time pada chapter 10 ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan defining the scheduling grid. Dalam contoh yang kita hadapi, kita akan berhati-hati dalam mengevaluasi waktu yang diperlukan untuk realisasi proyek yang kompleks. Mari kita mulai dengan mendefinisikan grid penjadwalan. Misalkan, dengan menguraikan struktur proyek, kita telah mendefinisikan 6 tugas. Untuk setiap tugas, aktivitas, personel yang terlibat, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ditentukan. Urutan tugas ini didefinisikan dalam kisi penjadwalan sebagai berikut. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat task 1 dan task 3. Kita misalkan task 1 dan task 3 itu kita kerjakan pada hari pertama dengan jumlah personel 5 orang yang dibagi dengan jumlah personel 6 orang yang dibagi menjadi 3 untuk task 2 dan 3 untuk task 1. Dan hari selanjutnya kita akan mengerjakan task 1 dengan gabungan 6 personel. Nah, pada hari selanjutnya kita akan membagi antara task 4 dan task 5. Nah, pada hari ini kita akan membagi juga personelnya yang terdiri dari 6 orang, yaitu 3 untuk task 4 dan 3 untuk task 5. Nah, selanjutnya pada task 6 di sini hari selanjutnya task 6 kita akan menyatukan kembali personelnya 6 orang untuk menyelesaikan task 6. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya yaitu estimating the task time. Ada beberapa cara agar kita dapat memperkirakan tugas. Dalam contoh ini kita akan menggunakan estimasi 3 titik. Dalam estimasi 3 titik, akurasi durasi estimasi aktivitas dapat ditingkatkan dalam hal jumlah resiko
dalam estimasi awal. Estimasi 3 titik didasarkan pada penentuan 3 jenis estimasi berikut. Yang pertama itu optimis. Durasi kegiatan didasarkan pada skenario terbaik dalam kaitannya dengan apa yang dijelaskan dalam perkiraan yang paling mungkin. Ini adalah waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua itu pesimistis. Pesimistis itu adalah durasi kegiatan yang didasarkan pada skenario terburuk dalam kaitannya dengan apa yang dijelaskan dalam perkiraan yang paling mungkin. Ini adalah waktu maksimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga yaitu lebih mungkin. Durasi kegiatan didasarkan pada harapan yang realistis dalam hal ketersediaan untuk kegiatan yang direncanakan. Estimasi pertama dari durasi aktivitas dapat dibangun dengan menggunakan rata-rata dari 3 estimasi durasi. Rata-rata ini biasanya memberikan perkiraan durasi aktivitas yang lebih akurat daripada perkiraan nilai tunggal yang lebih mungkin. Nah, di sini kita masuk ke misalkan trim proyek yang menggunakan estimasi 3 poin untuk masing-masing dari 6 tugas. Nah, ini adalah tabelnya, yaitu tasknya atau tugasnya itu sampai 6. Karena sudah dimisalkan trim proyek menggunakan estimasi 3 poin untuk masing-masing dari 6 tugas. Nah, ini tugas pertama itu optimistic time adalah 3, pessimistic time itu 5, dan more likely time 8. Nah, task 2 itu optimistic time-nya 2, pessimistic time-nya 4, dan more likely time-nya 7. Tugas 3 yaitu 3, 5, dan 9. Tugas 4 itu 4, 6, dan 10. Tugas 5 itu 3, 5, dan 9. Task 6 itu 2, 6, dan more likely time-nya 8. Nah, setelah menentukan urutan tugas dan waktu yang diperlukan untuk melakukan tiap tugas individu, kita dapat mengembangkan algoritma yang memperkirakan waktu keseluruhan proyek. Nah, sekarang kita akan mendevelop algoritma yang sudah kita bahas tadi. Ini tentang project schedulingnya. Pertama-tama tentunya kita akan mengimpor library yang diperlukan dalam algoritma ini, seperti Pandas, import juga random, dan juga NumPy. Kemudian kita menginisiasi atau mendeklarasi beberapa variabel. Di sini ada listnya total time, ada variabel n yang nanti menjadi tolak ukur supaya lebih gampang ketika mengalihkan angka misalnya yang lebih dari 10.000 gitu. Setelah itu kita membuat matriks untuk estimasi 3 titik seperti ini. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis dari grafik yang sudah kita gambar melalui absis dan juga probabilitas yang ada pada ordinat ini. Nah, kemudian kita dapat menghasilkan variasi sesuai dengan distribusi segitiga dari grafik tadi, tentunya dengan persamaan ini. Nah, persamaan sebelumnya kita bisa melakukan simulasi Monte Carlo. Pertama, pemisahan distribusi segitiga bisa menggunakan loop atau algoritma ini. Kemudian kita tambahkan lagi loop untuk struktur yang bersyarat. Kemudian setelah kita capai nilai-nilainya, kita lihat di sini ada outputnya dari menggunakan Panda set option. Nah, setelah itu kita bisa analisis bentuknya. Di sini ada beberapa histogram yang terbentuk. Kemudian kita bisa mencetak statistik yang dimulai dengan nilai-nilai minimum. Inilah hasil-hasilnya. Nah, ini nilai maksimum. Dan itulah tadi cara mendevelop algoritma serta juga menganalisis triangular distribution-nya. Terima kasih.